Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diarmasita, NIM 1930105011. Saya dari IAIN Batu Sangkar, jurusan Tadris Matematika. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis detail. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan sifat keterurutan dari bilangan real ini. Dalam sifat keterurutan dari bilangan real mempunyai banyak sekali teorema-teorema. Salah satunya saya mengambil teorema 2.2.6. Jadi, isi dari teorema 2.2.6 ini adalah bagian A besar dari B, maka A tambah C besar dari B tambah C. Di bagian B, A besar dari B, C besar dari D, maka A tambah C besar dari B tambah D. Di bagian C, A besar dari B, C besar dari 0, maka CA besar dari CB. A besar dari B, C kecil dari 0, maka CA kecil dari CB. Di bagian D, A besar dari 0, maka 1 per A besar dari 0. A kecil dari 0, maka 1 per A kecil dari 0. Ini dapat diberikan pembuktian. Berikut ini saya akan menjelaskan pembuktian dari teorema di bagian A yang menyatakan A besar dari B, maka A ditambah C besar dari B ditambah C. Berikut ini. A ditambah B sehingga A dikurang B elemen dari P. Perhatikan bahwa A dikurang B sama dengan A dikurang B ditambah C dikurang C sama dengan A ditambah C dikurang B ditambah C merupakan elemen dari P. Sehingga A ditambah C besar dari B ditambah C. Jadi, teorema A yang menyatakan A besar dari B maka A tambah C besar dari B tambah C itu adalah benar. Oke, kita lanjut kepada pembuktian dari teorema di bagian B, yaitu A besar dari B, C besar dari D, maka A tambah C besar dari B tambah D. Perhatikan pembuktian berikut ini. A besar dari B, C besar dari D, sehingga A dikurang B elemen P dan C elemen P. Perhatikan bahwa A dikurang B ditambah C dikurang D sama dengan A ditambah C dikurang B ditambah D merupakan elemen dari P. Akibatnya A ditambah C besar dari B ditambah D. Hal ini berdasarkan teorema 2.2.1 di bagian I, di mana pada teorema 2.2.1 di bagian I ini adalah A, B elemen P, maka A ditambah B elemen P. Hal ini merupakan sifat ketertutupan pada penjumlahan dan perkalian. Jadi, teorema 2.2.6 di bagian B ini dinyatakan adalah benar. Selanjutnya kita masuk kepada pembuktian dari teorema 2.2.6 di bagian C, di mana tadi teorema 2.2.6 di bagian C ini adalah A besar dari B, C besar dari 0, maka CA besar dari CB. Satu lagi, A besar dari B, C kecil dari 0, maka CA kecil dari CB. Pembuktiannya adalah A besar dari B, C besar dari 0 sehingga A dikurang B elemen P dan C elemen P. Perhatikan bahwa berdasarkan teorema 2.2.1 di bagian yang kedua adalah A, B elemen P, A dikali B elemen P.
Hal ini merupakan sifat ketertutupan pada penjumlahan dan perkalian. Ini adalah penjelasan dari teorema 2.2.1 di bagian 2. Kita lanjutkan dari teorema C tadi. Diperoleh minus C dikali A dikurang B sama dengan minus CA ditambah CB elemen dari P. Akibatnya CA kecil dari CB jika C kecil dari 0. Jadi dari pembuktian tersebut dinyatakan bahwa teorema 2.2.6 di bagian di bagian C itu dinyatakan benar. Karena jika CA kecil dari CB dinyatakan kalau C-nya itu kecil dari 0. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada teorema 2.2.6 ini di bagian D yang menyatakan A besar dari 0 maka 1 per A besar dari 0 atau A kecil dari 0 maka 1 per A kecil dari 0. Pembuktiannya berikut ini. Jika A besar dari 0 maka A tidak sama dengan 0. Ini berdasarkan sifat dari dikotomi. Akibatnya berdasarkan 2.1.6 di bagian C diperoleh 1 per A tidak sama dengan 0. Jika 1 per A kecil dari 0, misalkan C sama dengan 1 per A. Berdasarkan bagian C diperoleh jika A besar dari 0, maka A dikali 1 per A dikali 0, akibatnya 1 kecil dari 0. Hal ini kontradiksi. Jadi, berdasarkan sifat trikotomi diperoleh 1 per A besar dari 0. Sama halnya untuk A kecil dari 0, maka A tidak sama dengan 0. Hal ini berdasarkan sifat trikotomi. Akibatnya 1 per A besar dari 0 memuat ke sesuatu yang kontradiksi, yaitu 1 sama dengan A dikali 1 per A kecil dari 0. Jadi kombinasi dari teorema 2.2.5 di bagian C dan 2.2.6 di bagian D memperlihatkan hubungan timbal balik, di mana teorema 2.2.5 bagian C itu n elemen n maka n besar dari 0, dan di teorema 2.2.6 di bagian D yaitu A besar dari 0 maka 1 per A besar dari 0, atau A kecil dari 0 maka 1 per A kecil dari 0. Dua teorema itu memperlihatkan hubungan timbal balik dari 1 per n dengan n, bilangan asli positif. Akibatnya bilangan rasional yang berbentuk m per n sama dengan m dikali 1 per n, di mana m dan n bilangan bulat adalah positif. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.